وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat wa'afiyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita membaca suratul Fatihah yang tujuannya untuk saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang-orang muslimin, muslimat yang telah mendahului kita. Semoga mereka semuanya orang-orang yang muslim, kerabat kita, dilapangkan kuburannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Kemudian juga kita niatkan bagi yang masih hidup, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan lapang rizkinya yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hati niyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian juga sebelum kita mulai atau kita melanjutkan kajian ini, saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang ikhlas, niat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan yang baik itu nanti tergantung niatnya. Kalau niatnya itu baik, niat karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh seseorang, bukan karena makhluk, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia niat ngaji itu karena sesuatu, karena makhluk, maka tentu dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan sayang sekali yang ia dapatkan hanya rasa capek. Dan bahkan kalau dia itu tujuannya karena makhluk, maka akan mendapatkan dosa. Maka dari itu kita semua sebelum kita memulai pengajian ini, sebelum kita melanjutkan pengajian ini, marilah kita tata niat kita masing-masing. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita menjelaskan tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan puasa. Kemarin kita menjelaskan karena kita sebentar lagi insya Allah menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya untuk menghadapi semua itu butuh dengan ilmu, karena syarat diterimanya amal seseorang diantaranya itu adalah apa yang ia perbuat itu sesuai dengan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu bahwasanya perbuatan tersebut itu sesuai apa enggak kecuali kita dengan belajar ilmu agama.
Kita tidak bisa mengira-ngira perbuatan baik tidak ini sesuai dengan agama, itu sesuai dengan syariat atau tidak, kecuali dengan belajar ilmu agama. Makanya Nabi SAW itu menyarankan, menekankan, mewajibkan kepada kita sekalian untuk belajar ilmu yang terutama adalah ilmu dharuri, ilmu yang mengatur kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana kita bersuci dengan benar, bagaimana kita sholat dengan benar, bagaimana kita berpuasa dengan benar. Makanya Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Jadi belajar ilmu agama, ilmu yang dharuri itu diwajibkan kepada setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau wajib, kita tahu sendiri, kata-kata wajib itu kan sesuatu yang apabila seseorang itu mengerjakan karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ia tinggalkan, maka akan mendapatkan dosa. Maka dari itu salah satu supaya kita bisa mengerti ilmu dharuri itu, kebetulan kita sudah sampai pada bab puasa, itu adalah kitab ini, kitab Mukhtasar karya Syekh Abdullah Al-Harari. Yang kitab ini diambil dari kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir dari Yaman Hadramaut. Makanya kita bersama belajar untuk supaya amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Kemarin kita menjelaskan bagaimana kita mengetahui bulan puasa. Kemarin kita jelaskan di antaranya adalah pertama ada kalanya dengan melihat bulan. Kemarin kita jelaskan ru'yatul hilal, melihat bulan baru. Siapa yang berhak untuk melihat ini, yang bisa dianggap persaksiannya, kemarin kita jelaskan adalah orang adil. Orang adil itu siapa? Orang adil itu adalah orang yang muslim, laki-laki, kemudian dia tidak berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil atau menjauhi dosa-dosa kecil, yang kalau dihitung, kalau dia melakukan dosa kecil tidak akan mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Jadi secara hitungan itu tidak sampai melebihi dari kebaikan-kebaikannya. Kemudian dia juga berakhlak dengan akhlak sesama. Akhlak yang sesama itu semisal seorang yang terpelajar itu kan biasanya kan kalau bergurau tapi tidak sampai membuat wibawanya itu runtuh. Seperti umpamanya dia itu sering bergurau sampai dia itu terbahak-bahak, itu kan bisa meruntuhkan dari wibawa seseorang itu. Jadi kalau dia itu berakhlak dengan akhlak sesama, kemudian dia laki-laki, merdeka, menjauhi dosa besar, kemudian dia itu tidak sering melakukan dosa kecil yang sehingga akan mengalahkan kebaikannya, maka dia adalah orang adil. Maka bagaimana caranya? Kemarin kita jelaskan, caranya adalah melihat atau ke tempat di mana dia bisa melihat tenggelamnya matahari. Ke tempat di mana dia melihat tenggelamnya matahari. Kemudian kalau dia itu melihat pada waktu itu kapan? Tanggal 29. Setiap bulannya tanggal 29, termasuknya adalah bulan Ramadan. Tanggal 29 apa? 29 Sya'ban. Karena setelah Sya'ban itu kan Ramadan. Tanggal 29 Sya'ban, orang yang adil ini ke tempat di mana dia bisa melihat bulan, di mana dia bisa melihat tenggelamnya matahari.
setelah tenggelamnya matahari kok bisa melihat bulan, maka dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat bulan Ramadan, bulan syahri Ramadan pada malam ini. Maka nanti si penguasa menetapkan pada waktu itu atau keesokan harinya bahwasanya itu adalah bulan baru, yaitu bulan Ramadan. Maka wajib bagi orang-orang yang satu matlak itu adalah antara tenggelam dan terbitnya matahari itu sama, untuk mengikuti arahan daripada penguasa tersebut, karena sudah melihat bulan atas persaksian orang yang adil. Itu satu matlak. Kalau umpamanya beda matlak, bagaimana? Antara terbit dan tenggelamnya matahari itu tidak sama, kayak seperti Bali, kayak seperti Papua, kan nggak sama dengan kita. Kata para ulama, termasuknya adalah Al-Imam Abu Hanifah, itu tidak disyaratkan untuk satu matlak. Makanya ketika ada seseorang yang melihat bulan di daerah yang paling timur, maka daerah barat yang paling barat sekalipun bisa menentukan keesokannya itu adalah bulan Ramadan, karena persaksian orang yang ada di daerah yang paling timur. Itu menurut Al-Imam Abu Hanifah. Seperti kita kan begitu, sebagiannya itu mengadopsi dari pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak melihat bulan bagaimana? Kemarin kita jelaskan bisa dengan istikmal. Tidak ada seseorang yang kriteria yang kita sebutkan itu melihat bulan. Bagaimana istikmal? Yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah atau berbukalah karena melihat bulan. Fa in humma 'alaikum, apabila tidak terlihat bulan karena berawan dan lain sebagainya, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah, genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian kemarin juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhalangan untuk berpuasa. Kemarin diantaranya berhalangannya itu karena safar. Karena safar, kalau mazhab Syafi'i itu boleh untuk tidak berpuasa ketika safar. Safarnya tentu safar yang ada 2 marhalah, yaitu safar yang jaraknya itu bisa mengqashar sholat. Dalam satu pendapat ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang kurang, ada yang 60, bahkan ada yang 50, bahkan 50 kilo. Orang-orang yang safar yang bisa untuk menjamak sholat dengan jarak yang kita sebutkan tadi, kalau menurut Syafi'iyah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dengan syarat dia itu telah keluar dari daerahnya sebelum terbit fajar, sebelum terbit fajar shadiq. Kemarin kita jelaskan. Tapi itu ada juga pendapat seperti pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tidak disyaratkan harus dia itu keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar shadiq. Bisa bagi dia untuk pergi dan belum keluar dari daerahnya ketika fajar shadiq. Katanya begitu kata Al-Imam Ahmad. Jadi menurut Syafi'iyah, kalau orang tersebut itu keluarnya itu dari daerah setelah terbit fajar shadiq, maka dia harus tetap berpuasa. Jadi kalau dia itu keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar shadiq, maka ketika dia itu di safar, boleh dia tidak berpuasa meskipun dia kuat untuk berpuasa. Kemarin kita jelaskan begitu. Kemudian di antara orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu, bahkan haram hukumnya
itu adalah orang yang haid, orang yang nifas, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya untuk berpuasa dia dalam keadaan haid. Akan tetapi tidak wajib bagi dia untuk tidak makan dan minum. Boleh bagi dia itu untuk tidak makan dan minum, boleh. Tidak harus dia makan dan minum. Siapa orang yang haid tersebut, asalkan tidak diniati puasa. Asalkan tidak diniati puasa. Nah, kemarin kita jelaskan. Kemudian juga bagi orang yang sakit, orang yang menyusui, perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, kemarin disebutkan bahwasanya boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Cuma nanti perinciannya kemarin disebutkan kalau perempuan yang hamil ataupun menyusui itu tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya, bukan dirinya, maka menurut Syafi'iyah bagi dia itu wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Kemarin kan 1 mud. Jadi wajib untuk mengqadha, juga wajib membayar fidyah kalau dia tidak berpuasa khawatir terhadap anaknya. Tapi kalau dia itu tidak berpuasa khawatir terhadap dirinya, maka hanya wajib untuk mengqadha tanpa fidyah. Juga kemarin kita jelaskan salah satu orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sakit. Maka orang yang sakit ini nanti diperinci. Kalau dia orang sakitnya tersebut itu masih ada harapan sembuh, dan dia kalau berpuasa itu tidak kuat, maka boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa dan wajib untuk mengqadha. Tapi kalau dia itu sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, saking parahnya, maka bagi dia boleh tidak berpuasa, hanya diwajibkan membayar fidyah, tidak wajib untuk qadha. Jadi kalau ada orang sakit atau tetangga yang sakit pada waktu bulan Ramadan dan sakitnya itu parah, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, hanya wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Begitu juga orang tua yang sudah renta, maka bagi dia boleh tidak berpuasa, hanya membayar fidyah. Fidyahnya itu kapan memberikannya? Setiap hari atau setelah dia tidak berpuasa. Hari ini tidak berpuasa, besoknya dibayar. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang fakir, diberikan kepada orang yang miskin. Itu kemarin kita sudah menjelaskan. Kemudian juga ketika orang yang berpuasa itu harus menjauhi perkara-perkara yang membatalkan. Kemarin kita jelaskan salah satunya adalah bersetubuh. Bersetubuh baik itu keluar mani atau tidak. Bersetubuh pada bulan Ramadan, maka batal puasanya, dan ada hukum-hukum yang lain, nanti kita jelaskan. Ada hukum-hukum yang lain selain juga batal puasanya. Kalau dia membatalkan puasanya itu karena bersetubuh, itu nanti. Jadi selain batal ada hukum-hukum yang lain bagi orang ini. Kemudian juga kemarin kita jelaskan hukum-hukum atau perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang yang berpuasa di siang harinya. Itu adalah harus dijauhi istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan semacam tangan. Kemarin kita sudah perinci bahwasanya orang yang keluar mani itu nanti diperinci. Maksudnya apa? Keluar mani itu dengan bersentuhan kulit atau tidak. Kemarin kan kita jelaskan, kalau dia itu bersentuhan kulit, seperti umpamanya merangkul, mencium istri umpamanya,
maka nanti kalau tidak ada penghalangnya kok keluar mani, maka batal. Tapi kalau ada penghalangnya, ada pakaiannya dan lain sebagainya, nanti dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya adalah dia keluar mani, kemudian keluar, maka batal. Tapi kalau tidak ada tujuan, karena ada penghalang tadi keluar mani, maka tidak batal. Kata para ulama begitu. Kemudian kalau dia itu keluar mani tapi tidak bersentuhan, seperti apa? Seperti dia itu menghayal, seperti dia bermimpi, seperti dia membayangkan sesuatu, keluar mani, maka tidak batal. Kemarin juga kita jelaskan perkara-perkara yang membatalkan itu adalah istiqa'ah, berusaha muntah, sengaja muntah dengan cara memasukkan jari umpamanya. Kok kayak di tenggorokan ini ada yang nyangkut, kemudian dimasukkan umpamanya, dimasukkan jari-jarinya supaya bisa muntah, maka dia batal. Ketika muntah, baik ada yang tertelan atau tidak, maka itu batal. Karena apa? Karena muntahnya itu dengan sengaja. Berbeda kalau umpamanya dia itu tidak sengaja muntah, lagi jalan-jalan bau bangkai atau sakit biasanya kan tidak sengaja itu muntah, asalkan tidak ada yang tertelan, maka tidak batal puasanya. Kemarin kita sudah jelaskan. Begitu juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dijauhi, yang paling penting dalam bab ini ketika orang berpuasa, baik puasa wajib atau tidak, itu adalah riddah. Riddah itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam yaitu memutus Islam, baik dengan perkataan yang kufur, ataupun keyakinan yang kufur, atau perbuatan yang kufur. Ada seseorang ketika berpuasa, karena pada waktu itu orang puasa itu kan hawanya pingin marah saja, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Sudah waktunya ngumpulin uang nafkah, kemudian belanja belum belanja beras, belum belanja pakaian untuk anak istri, kemudian ada masalah sedikit, kadang dia marah. Ini yang harus dijaga. Dan orang ketika mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan marah, itu tidak menjadi alasan. Mencaci maki Allah itu bagaimana? Kullu wasfin min sifatil makhluki wasfullahi ta'ala bi fahuwa syatmun lahu. Jadi setiap sifat-sifat makhluk dinisbatkan kepada Allah, maka itu adalah mencaci. Jadi setiap sifat-sifat makhluk disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya mencaci maki Allah. Seperti orang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas. Seperti orang yang mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada di kanan, ada di urat nadi. Seperti orang yang mengatakan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy. Seperti meyakini mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di antara kita, maka itu adalah mencaci maki Allah. Maka itu adalah mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Kalau dia puasa pada waktu itu, ketika itu puasa Ramadan atau puasa yang lain, maka batal puasanya. Dan wajib bagi dia untuk masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, dan wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Kalau dia makan minum berdosa, dia tetap makan minum berdosa.
Dan itu tidak dihitung puasa meskipun dia menahan diri dari makan dan minum. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut itu seketika. Kapan? Pada tanggal 2 bulan Syawal. Kalau ditunda tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Faham ya? Jadi kalau ada orang yang keluar dari Islam, baik itu ucapan ataupun keyakinan ataupun perbuatan, ketika bulan puasa maka bisa membatalkan puasanya. Selain juga dia batal puasanya, wajib bagi dia untuk kembali kepada Islam, kemudian melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Juga dia wajib untuk tidak makan dan minum, harus menahan diri dari makan dan minum, dan itu tidak dihitung puasa, dan wajib bagi dia untuk mengqadhanya seketika. Kapan? Pada tanggal 2 bulan Syawal. Begitu juga seperti juga ketika orang tersebut itu termasuk yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, itu seperti mencaci atau meremehkan, merendahkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu kan perkara-perkara yang diagungkan. Umpamanya ada orang mengatakan, apa sih puasa ini membuat orang capek? Itu kan berarti apa? Merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut itu bisa keluar dari Islam, bisa membatalkan puasanya. Makanya para jamaah sekalian, ketika orang tersebut berpuasa itu adalah ujian. Maka bagi kita yang mempunyai amarah harus mengendalikan amarahnya. Maka bagi kita yang mempunyai sifat-sifat yang temperamen, sedikit-sedikit marah, dengan ilmu ini dapat mengendalikannya. Oh iya ya, marah itu bukan alasan. Kenapa? Karena biasanya orang mengatakan atau berkeyakinan perkataan yang jelek, perkataan yang jorok, itu kan ketika marah, ketika dalam keadaan marah. Makanya dengan ilmu ini kita bisa menjaganya. Jangan sampai ketika berpuasa ataupun tidak dalam keadaan puasa, kita itu mengucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Biasanya hal itu diucapkan ketika dalam keadaan marah. Jadi termasuk perkara yang membatalkan puasa itu adalah riddah. Riddah itu memutus Islam dengan perkataan ataupun dengan keyakinan. Perkataan seperti perkataan itu tadi, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya anggota badan, punya kaki seperti kita, meskipun kakinya itu tidak tahu bagaimana. Umpamanya mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala punya tangan, umpamanya anggota badan, meskipun tidak sama seperti tangan-tangan kita. Itu kan berarti menisbatkan sifat makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan keyakinan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki sesuatu. Yang ada ini adanya dengan kebetulan, umpamanya bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Begitu juga salah satu dari perkara yang bisa menyebabkan keluar dari Islam dari perbuatan, seperti umpamanya menyembah berhala. Kemudian jelas kalau itu kan menyembah matahari, menyembah bulan, itu adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Jadi kewajibannya adalah masuk Islam kembali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Itu diajarkan kepada tetangga kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada masyarakat di sekitar. Jadi jangan mudah marah, karena dengan marah itu bisa menyebabkan orang tersebut melakukan perkara-perkara yang seandainya dia itu akalnya sehat,
Dia akan mengatakan, kenapa ya saya lakukan ini, begitu. Jadi ketika marah itu jangan sampai membuat seseorang berkata-kata yang merugikan dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dari perkara yang menyebabkan batalnya puasa itu adalah masuknya benda ke dalam rongga badan atau disebut jauf, kecuali air ludahnya yang murni dan suci dari tempat keluarnya. Jadi ini penting ini. Pertama, masuknya benda. Terkecuali kalau yang masuk itu bukan benda, maka tidak membatalkan. Seperti apa? Seperti asap rokok. Bukan orang yang merokok ya, tapi orang yang kena asap rokok. Orang yang rokok itu ada di sampingnya, terkena menghirup asap rokok tersebut, maka itu tidak batal. Kenapa? Karena bukan benda. Beda kalau yang menghirup atau yang merokok. Kalau yang merokok itu dianggap batal. Kenapa? Karena ada bintik-bintik kecil yang terlepas dari rokok yang masuk ke rongga. Orang yang merokok itu kenapa dihukumi batal? Karena ada bintik-bintik kecil, bukan hanya sekedar asap yang masuk. Makanya itu batal bagi orang yang merokok. Tapi orang yang ada di sampingnya yang kena atau menghirup asapnya itu tidak batal. Kenapa? Karena yang masuk itu bukan benda. Kemudian begitu juga kalau ada benda masuk tapi tidak melalui rongga, tidak melalui rongga badan, tidak melalui jauf. Rongga badan itu ada 4 kata para ulama. Pertama itu adalah mulut. Yang kedua itu adalah hidung. Yang ketiga itu adalah jalan depan. Yang keempat itu adalah jalan belakang. Kalau ada benda masuk melalui salah satu ini, melalui mulut dan sudah melewati makhraj ha, maka itu batal. Jadi kalau ada seseorang memasukkan benda atau kemasukan benda dan sudah melewati makhraj ha itu di mana? Ha itu kan sama dengan ain. Di mana? Bukan. Di mana? Tengah tenggorokan. Ha. 1 2 3 ha. Itu tengah tenggorokan. Sama dengan ain. Tengah tenggorokan. Kalau ada benda masuk ke mulut melewati makhraj ha, tengah tenggorokan, maka itu batal. Tapi kalau masuk benda tapi tidak melalui salah satu anggota rongga yang 4 ini, jauf, yaitu tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui jalan depan atau belakang, maka tidak batal. Seperti apa? Seperti orang ngasih balsem, suntik. Nah, ya kan? Supaya kita tahu kenapa suntik itu tidak batal. Karena dia meskipun benda tapi tidak masuk melalui salah satu rongga yang 4. Kata para ulama, yang bisa membatalkan itu kalau yang masuknya itu benda dan masuk melalui salah satu rongga yang 4. Apa itu? Mulut kalau sudah melewati makhraj ha. Kemudian hidung kalau sudah melewati pangkal hidung. Kalau istilah Jawa itu janur irung. Pangkal hidung. Nun, gitu kan. Itu kan ada di sini kan? Ada di sini apa namanya? Makhrajnya. Kalau sudah melewati itu, maka batal. Jadi kalau umpamanya ada seseorang
biasanya kan kalau orang tersebut mau sholat atau wudhu itu kan disunatkan untuk berkumur dan membersihkan hidung. Tapi kalau puasa jangan, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kemudian dia itu membersihkan hidung. Hanya membersihkan saja, kalau tidak sampai melewati pangkal hidung tidak batal. Begitu juga, maaf ya, kalau ada anak atau orang lagi puasa ngupil umpamanya, tidak batal. Tidak batal, kecuali kalau dia itu ngupilnya dan barangnya itu masuk melalui pangkal hidung, maka itu batal. Iya, karena bisa aja seperti itu. Umpamanya seperti itu, masuk dan melewati pangkal hidung, maka itu batal. Jadi kalau hanya masih ada di depan saja, maka itu tidak membatalkan. Jadi begitu. Jadi kalau masuk benda tapi tidak melalui salah satu rongga 4 ini, maka tidak batal. Seperti suntik, seperti balsem, itu kan juga merasakan segar, itu seger, sama seperti kita minum, kan seperti itu. Tapi karena tidak melalui salah satu rongga, maka tidak batal. Jadi ingat, bisa batal itu kalau yang masuk itu merupakan benda, terkecuali kalau bukan benda seperti asap, kemudian melewati salah satu rongga yang 4, yaitu yaitu mulut. Kalau sudah melewati makhraj ha, makanya kan kalau ibu-ibu yang lagi masak ketika bulan Ramadan, kemudian dia itu kan nyicipin makanan, itu boleh, tidak membatalkan asalkan tidak ditelan. Kalau ditelan, wah ini enak ini, sayang untuk dibuang. Nah, ditelan aja, ya batal. Jadi batal kalau sudah melewati makhraj ha. Itu. Kecuali air ludahnya yang murni dan suci dari tempat keluarnya. Artinya kalau ada air ludah yang belum tercampur, air ludahnya itu banyak dikumpulkan umpamanya, tapi tidak tercampur, kan masih ada di mulut atau ada di bibir, kemudian dimasukkan lagi, itu nggak batal. Kenapa? Karena air ludah yang murni itu pengecualian, tidak batal. Beda kalau umpamanya Kalau umpamanya tercampur dengan barang yang lain, apalagi barang yang najis. Seperti apa contohnya? Ketika sahur dia tidak berkumur, ada sisa-sisa sate umpamanya. Sisa-sisa sate di giginya, di sela-sela giginya tersebut, sayang untuk dibuang umpamanya. Jadi kecampur, rasanya sate ini, kemudian ditelan, itu kan berarti tercampur dengan barang yang suci yang lain, maka batal. Atau apalagi tercampur dengan perkara yang najis. Seperti apa? Seperti darah gusi kan, kemudian tercampur, tertelan, maka batal. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan kalau dia itu dicoba dengan penyakit yang penyakitnya itu sering keluar darah dari gusi, maka hanya cukup sekali. Artinya cukup sekali dia itu membersihkan, kemudian yang lainnya sekira dia itu ada rasa seperti tercampur, maka dia ludahkan, kemudian sisa-sisanya ketelan itu dimaafkan. Dimaafkan. Biasanya kan ada orang yang dicoba dengan penyakit itu, gusinya itu berdarah. Maka bagaimana caranya? Cara menurut ulama itu dia berkumur dengan baik, kemudian habis itu ketika sudah berkumur keluar lagi, diludahkan. Bendanya itu diludahkan, kemudian sisa-sisanya seandainya tertelan, maka itu
dimaafkan. Tidak harus setiap keluar merasa ini bahwasanya ludahnya ini tercampur kemudian berkumur. Enggak, itu memberatkan menurut ulama tersebut. Jadi kita tahu itu, jadinya kita ringan untuk bisa mengamalkannya. Jadi bagaimana kalau seseorang tersebut itu ketika dia tidur, kemudian dia itu bangun seperti ada yang tertelan ludahnya, tapi rasanya kok lain begitu kan. Kemudian setelah diludahkan keluar kok berwarna, berarti kan itu tidak tidak murni lagi. Maka kata para ulama itu batal. Jadi harus tahu apa saja yang harus dijauhi, apa saja perkara-perkara yang membatalkan. Jadi yang kelima, perkara-perkara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda. Bisa batal karena melalui salah satu rongga yang 4. Mulut kalau sudah melewati makhraj ha, kemudian hidung kalau sudah melalui pangkal hidung, kemudian membuang kencing itu kalau sudah melewati tempat kencingnya itu. Kemudian BAB juga kalau melewati perkara yang melingkar itu. Nah, itu kalau sudah melewati itu artinya kalau ada seseorang memasukkan obat dari tuburnya, jalan belakang, kalau melewati itu ya batal. Berarti batal. Kalau mata bagaimana? Kalau mata kata para ulama khilaf. Ada mengatakan bahwasanya itu termasuk rongga yang terbuka, termasuk jauh. Artinya menurut ulama ini kalau ada seseorang punya penyakit mata kemudian meneteskan obat tetes mata itu, maka menurut ulama ini batal. Karena apa? Karena termasuk rongga yang terbuka. Tapi menurut ulama lain tidak, mengatakan bahwasannya itu bukan rongga. Jadi kalau mata itu ulama sepakat, bukan khilaf sih. Yang khilaf itu telinga. Iya. Yang khilaf itu adalah telinga. Jadi kalau mata itu sepakat bahwasannya itu bukan rongga. Artinya kalau seseorang tersebut itu memasukkan obat melalui matanya itu tidak batal. Ada seorang mandi kemudian masuk air melalui matanya, biasanya perih kan, maka itu tidak batal. Tapi kalau telinga ini yang khilaf, katanya menurut sebagian ulama mengatakan itu adalah rongga terbuka. Berarti menurut ulama ini kalau kemasukan air melalui telinga itu batal. Tapi ada ulama lain yang sama-sama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya itu tidak termasuk rongga yang terbuka. Berarti kalau kemasukan air melalui telinga maka itu tidak membatalkan. Kemudian yang membatalkan berikutnya itu adalah gila. Tidak gila meskipun sebentar. Jadi kalau ada seseorang gila pada siang hari bulan Ramadan, meskipun 1 menit hilang akalnya kan, meskipun apalagi 1 jam, maka batal. Tapi tidak wajib untuk mengqadha. Tidak wajib untuk mengqadha. Kalau ini adalah gila. Karena dia terkena gila, hilang akalnya. Kemudian tidak pingsan sehari penuh. Tidak pingsan sehari penuh. Jadi kalau umpamanya ada seseorang itu pingsan karena kebanyakan makan, semua dimakan. Ketika sahur itu kan semuanya dikumpulkan. Makanannya apa saja umpamanya. Ini untuk bekal 2 hari. Jadi dijadikan 1 hari. Ketika itu waktu sahur banyak makanannya. Sampai pingsan dia. Sampai pingsan, kekenyangan. Sampai pingsan, kemudian sudah niat dia. Niat untuk puasa.
Sebelum terbit fajar, dia pingsan. Sadarnya kapan? Sadarnya sudah adzan, sudah tenggelamnya matahari seluruhnya. Enak bener orang ini. Tapi itu tidak dianggap puasa. Dan masalah qada ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib qada, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau yang ini yang pingsan ini itu tidak dianggap puasa. Jadi tidak mendapatkan pahala puasa. Tapi apakah wajib untuk mengqada? Maka ulama di sini khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kemudian itu di antara perkara-perkara yang membatalkan orang berpuasa. Kemudian sekarang akan menjelaskan tentang hari-hari di mana orang tersebut itu haram untuk berpuasa. Baik puasanya itu karena puasa qada, baik puasanya itu karena puasa nadar, atau puasanya itu apalagi puasa sunnah, maka tidak boleh. Apa itu? Berpuasa di hari raya. 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kapan? Tanggal 1 bulan Syawal dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu haram hukumnya. Baik puasanya itu karena nazar, saya saking semangatnya, saya pengen besok pas orang-orang lagi makan karena hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, saya ingin puasa. Karena semangatnya, tidak boleh, haram. Tidak sah puasanya dan haram. Berdosa. Makanya meskipun amalnya itu kelihatan baik, kalau tidak didasari dengan ilmu agama, ya jadinya berantakan. Nah, puasa itu kan baik, tapi dia meletakkan di hari yang haram untuk puasa. Dia meletakkan di hari yang haram untuk berpuasa, yaitu tanggal 1 bulan Syawal atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tidak boleh. Kemudian juga hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Baik puasanya itu karena nazar, baik puasanya itu karena rutin. Bulan seperti rutin itu seperti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kebetulan pas hari puasanya itu bulan hari tasyrik, maka tidak bisa, haram, tidak sah dan mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Kemudian demikian pula paruh kedua bulan Sya'ban. Paruh kedua bulan Sya'ban dan hari Syak, kecuali ia menyambungnya. Kecuali ini yang karena sebab diperbolehkan. Kalau tadi meskipun karena sebab tidak boleh. Hari raya, 2 hari raya karena nazar, karena puasa rutin, nggak boleh. Hari tasyrik juga. Kalau paruh bulan Sya'ban itu tanggal 16 ke atas. 16 bulan Sya'ban. Kalau dia itu berpuasa bukan karena sebab, maka itu haram. Paruh bulan Sya'ban, paruh kedua bulan Sya'ban. Kalau bukan karena sebab, sebabnya apa? Bisa karena disambung dengan bulan hari sebelumnya, tanggal 15, 16, 17. Kenapa tidak boleh? Karena memang ada hadisnya. Tidak boleh seseorang itu berpuasa paruh kedua pada bulan Sya'ban, kecuali karena memang ada sebab. Sebabnya karena disambung atau karena memang rutinitas. Biasanya dia puasa Senin Kamis, kebetulan Kamisnya itu paruh kedua dari bulan Sya'ban, maka tidak apa-apa, tidak haram. Atau karena dia itu puasa rutin, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak.
Kebetulan ketika dia berpuasa itu pada paruh kedua dari bulan Sya'ban, maka tidak haram, maka tidak berdosa. Atau dia ingin berhari raya lah karena melihat bulan, bukan dengan hisab, bukan dengan hitungan. Ulama sepakat mazhab 4 yang mempunyai kedudukan dalam mazhabnya masing-masing, bukan ulama yang belakangan, tapi memang ulama-ulama yang mempunyai kapasitas dalam mazhab masing-masing, sepakat semuanya bahwasanya bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan itu tidak bisa karena berpegangan dengan hisab. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah karena melihat bulan dan berhari rayalah karena melihat bulan. Kemudian dikuatkan dengan ayat yang lain. Apa itu ayat yang menjelaskan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nahnu ummatun ummiyah. Kita adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsub. Kita tidak menulis juga tidak menghitung. Sudah jelas ini, tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada. Bulan itu ada sekian atau sekian. Sekian itu 29, yang sekiannya itu 30. Udah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muraqabatul hilal ataupun melihat bulan, melihat bagaimana bulan baru itu mudah, bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi kalau hisab kan enggak. Kalau hisab itu tidak. Harus orang-orang tertentu. Padahal orang-orang adil itu ada juga mungkin yang tidak bisa hisab. Ada juga yang tidak bisa hisab. Tapi bukan itu cara mengukurnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada tabiin, bahwasanya untuk melihat bulan baru, menentukan bulan baru itu dengan melihat bulan. Kalau tidak bisa melihat, maka bisa menyempurnakan puasa itu menjadi 30 hari. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk bab ini, bab puasa sampai di sini, apa mau ditambah apa gimana? Apa sampai di sini? Selesaikan aja nih. Diselesaikan? Ya, diselesaikan. Nanggung ya. Ya, jadi tidak boleh orang tersebut itu puasa hari syak. Hari syak itu adalah hari di mana orang yang tidak diterima persaksiannya berkata, mengabarkan, tersebar bahwasanya mereka itu melihat bulan. Maka itu tidak boleh untuk berpuasa. Kecuali itu tadi, perempuan tersebut itu berpuasa karena melihat bulan, maka boleh bagi dia. Atau orang yang membenarkan perkataannya, maka boleh. Kemudian puasa paruh bulan Sya'ban, paruh kedua dan bulan Sya'ban itu tidak boleh kecuali karena qada boleh. Karena nazar atau karena wirid rutin, puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu diperbolehkan, seperti orang yang biasa berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ini kita jelaskan tadi bahwasanya orang yang merusak puasa bulan Ramadan, satu hari bulan Ramadan, kemudian puasanya itu dirusak karena berhubungan suami istri, maka selain juga puasanya itu batal, maka juga ada hukum-hukum yang lain. Ini dijelaskan. Di sini disebutkan orang yang merusak puasa satu hari dari bulan Ramadan dan tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan untuk tidak berpuasa dengan bersetubuh, maka ia berdosa, wajib mengqadha seketika dan wajib membayar kafarah zihar. Jadi orang yang merusak puasanya
di siang hari bulan Ramadan, pertama kaidahnya adalah bulan Ramadan. Yang kedua, dirusaknya itu dengan bersetubuh, berhubungan suami istri. Yang ketiga, tidak ada keringanan baginya. Ada 3. Diingat, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak ada keringanan. Yang ketiga, dirusak dengan bersetubuh, berhubungan suami istri. Maka dia akan mendapatkan 3 hal. Mendapatkan 3 hal ini bukan 3 hal yang baik, 3 hal yang tidak baik. Apa itu? Berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengqadha seketika. Kapan? Pada tanggal 2 bulan Syawal. Yang ketiga, wajib membayar kafarah dzihar. Kafarah dzihar, denda. Apa dendanya? Nanti kita sebutkan. Jadi begitu. Ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk bagi laki-lakinya ini. Untuk bagi laki-lakinya. Kalau salah satu itu tidak terpenuhi, maka tidak ada kafarah dzihar. Seperti apa? Seperti umpamanya seseorang itu di siang hari tidak dalam keadaan puasa, karena dia itu berilmu, karena dia itu adalah orang yang ngerti tentang ngaji, disiasatin. Apa? Dia ingin berhubungan suami istri berhubungan suami istri, tapi dalam keadaan puasa. Supaya tidak terkena kafarah, apa? Berbuka dulu dengan makanan. Berbuka dulu dengan makanan atau minuman. Berarti dia itu berbukanya bukan dengan berhubungan suami istri, tapi dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Maka ia itu mendapatkan dosa dan wajib mengqadha seketika, karena dia berbuka bukan karena uzur, tapi tidak wajib membayar kafarah. Paham nggak? Saya ulangi, kalau dia itu kan dia melakukan 3 hal, akan mendapatkan 3 hal. Mendapatkan 3 hal ini perkara yang bukan baik ini. Apa 3 hal itu? Merusak puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, tidak ada keringanan bagi dia. Keringanan itu seperti apa? Seperti dalam keadaan safar, seperti dalam perjalanan. Itu adalah keringanan. Kemudian yang ketiga itu adalah dia itu merusaknya itu dengan berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Tidak ada keringanan dan merusaknya itu dengan berhubungan suami istri. Maka dia akan mendapatkan 3. Dan 3 ini 3 hal yang tidak baik. Apa itu? Dia akan mendapatkan dosa, kemudian wajib mengqadha seketika, yaitu pada tanggal 2 bulan Syawal, dan wajib membayar kafarah dzihar. Tapi kalau salah satunya itu tidak ada, tidak terpenuhi, enggak wajib membayar kafarah. Seperti apa? Seperti umpamanya dia itu membatalkan dengan makan dan minum, bukan berhubungan suami istri, maka dia hanya berdosa dan wajib mengqadha seketika, tidak wajib untuk membayar kafarah. Atau dia itu merusaknya itu puasa Ramadan tapi bukan bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti puasa qadha tapi qadha bulan Ramadan. Maka dia itu tidak wajib untuk membayar kafarah. Hanya dia itu kalau bukan karena uzur, memutus perkara yang wajib di tengah jalan, seperti mengqadha itu kan ketika dia itu tidak meneruskan puasa, diteruskan dengan makan dan minum, atau berbuka dengan makan dan minum, atau dia itu berhubungan suami istri berbukanya tapi bukan bulan Ramadan, tapi hanya mengqadha bulan Ramadan, maka dia hanya berdosa.
berdosa dan wajib untuk mengqadha dan tidak wajib untuk membayar kafarah. Paham nggak? Ya. Atau dia itu ada keringanan seperti semisal safar, perjalanan, kemudian dia berbukanya itu dengan atau tidak berpuasa, memutus puasanya itu dengan berhubungan suami istri, maka dia itu hanya wajib mengqadha, tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarah. Paham ya? Paham nggak? Jelas? Jelas. Iya. Nah, jadi kalau orang tersebut itu merusak puasa bulan Ramadan itu dengan berhubungan suami istri, maka dia mendapatkan dosa, wajib mengqadha seketika dan wajib membayar kafarah, membayar denda. Apa kafarahnya itu? Membayar dendanya itu yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, kalau kita tidak mampu, kita kan orang-orang yang nggak mampu begitu kan untuk hal-hal yang seperti ini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, bersambungan. Jadi kalau tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, maka dia apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ingat, puasa bulan berturut-turut ini kalau di tengah jalan itu dia itu tidak nyambung, artinya tidak berpuasa sama sekali, harus diulangi dari awal. Umpamanya dia sudah puasa 46 hari, 46 hari kurang dikit dia itu tidak bisa berpuasa, kan berarti nggak nyambung, tidak bersambungan, maka harus diulangi dari awal. Kalau dia tidak mampu, hal seperti itu bagaimana? Yakni maka memberi makan 60 orang miskin. Memberikan makan 60 orang miskin, yakni melimpahkan kepemilikan kepada masing-masing dari mereka terhadap 1 mud. 1 mud itu berapa? 2 cakupan telapak tangan orang yang sedang. Berapa kalau di kilo? Kemarin kita jelaskan, ada yang mengatakan 362,5 gram. Tidak ada sampai setengah kilo. Itu diberikan kepada orang miskin, yaitu 60 orang miskin. Setiap fakir miskin itu diberikan kepemilikan, ini punya kamu, ini milik kamu, gitu maksudnya. Ini milik kamu, ini 1 mud, ini milik kamu. Itu diberikan 60 orang. 60 orang pada setiap hari. Maksudnya menghitungnya ketika sehari itu dia tidak berpuasa dan membatalkannya dengan berhubungan suami istri, maka dia tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka setiap harinya itu memberikan makanan, memilihkan 1 mud kepada 60 orang fakir miskin. Paham ya? 6. Berarti kalau umpamanya dia itu sekitar, kita hitung setiap mudnya itu 500 gram, setengah kilo, berarti dia butuh 30 kilo. Butuh 30 kilo untuk dimilikkan kepada fakir miskin, denda bagi dia karena dia merusak puasa siang hari dengan berhubungan suami istri, puasa Ramadan maksudnya. Gandum kepada masing-masing dari mereka terhadap 1 mud gandum atau lainnya yang merupakan makanan pokok paling banyak dikonsumsi di daerah setempat. Kalau kita kan beras, berarti beras. 1 mud adalah cakupan 2 telapak tangan yang sedang. Itu tadi ukurannya, yaitu kurang lebih ada yang mengatakan 362,5 gram atau setengah kilo. Sampai di sini mungkin sebelum kita tutup bab puasa ini, silakan yang mau bertanya, terutama yang berkaitan dengan puasa ini penting karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat taat, memanjangkan umur kita
dan panjangnya umur itu diberikan istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.